Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Azhar Mal Kamrullah dengan NIM 51904111535. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai CRUD atau create, update, delete pada PHP menggunakan database. Oke, langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka SAM dan kita mengaktifkan Apache dan MySQL untuk database dan ini untuk localhost-nya. Setelah itu kita pergi ke localhost/myadmin, php myadmin. Kemudian kita membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat. Jadi kalau kita mau membuat dari awal, kita klik new. Kemudian kita akan ditujukan apa yang akan dibuatnya, nama database-nya. Di sini saya telah membuat database dengan nama db_cc. Kemudian setelah database ini dibuat, kita akan diminta untuk membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel, kita klik new di sini. Di sini saya sudah membuat tabel dengan nama mahasiswa. Nah, di sini dalam tabel mahasiswa itu terdapat ID, nama, alamat, dan no HP atau nomor handphone. Kemudian, kita akan mengatur apa sih setiap tipe-tipe setiap dari kolom-kolom tabel itu. Di sini ID saya jadikan primary key dengan tipenya itu integer atau untuk angka. Kemudian menggunakan ekstranya itu auto increment, jadi dia akan menambah angkanya, jumlah angkanya itu 1 setiap pertambahan data pada database. Oke, kemudian nama dengan varchar maksimalnya itu 50, alamat varchar juga maksimalnya 100, dan no HP itu varchar juga maksimalnya 13. Di sini collectionnya memakai UTF-8MB4_general_C. Oke, setelah ini kita langsung saja membuat codingannya. Nah, di sini awal mulanya itu kita harus membuat form atau formulirnya. Di sini menggunakan HTML karena kita akan menampilkan sebuah tabel atau formulir. Nah, di sini titelnya form atau kita tulis formulir. Kemudian pada bodinya itu form dengan action controller proses t.php. Kenapa? Karena kita setelah klik submit, dia akan metodenya itu post atau mengirimkan, memposting. Kemana actionnya itu dia akan mengirimkan ke controller/proses t.php. Jadi langkah berikutnya kita harus membuat proses t ini. Oke, di sini ada nama dengan inputnya teks, namanya nama, size 20, alamat dengan collision 20, rows 5, namanya alamat. Di sini ada no handphone, input type-nya teks, name-nya no HP, size 20. Kemudian di sini ada tombol submit. Jadi itu ada input type submit untuk melakukan proses. Di sini kita jadi value-nya itu proses. Jadi ketika kita klik proses, dia akan mensubmit dan mempost pada data-data yang telah kita isikan pada ini. Kemudian di sini juga ada input type reset, value-nya batal. Jadi kita kalau mau batal, otomatis data-data itu akan reset dan kita harus memasukkannya ulang. Oke, ini untuk form reset. Kemudian yang paling penting kita harus membuat connect.php. Kenapa sih kita harus membuat connect.php? Karena ini adalah syarat untuk menghubungkan antar file PHP dan mengirimkan datanya langsung ke database. Kita harus membuat file connect.php ini.
Nah, apa sih isi dari connect.php? Oke, langsung saja. Di sini ada variable host yang pada setelan defaultnya itu dia localhost isinya. Kemudian variable user isinya root. Variable password kita isi kosong saja, soalnya ini pada setelan default. Kemudian database, variable database kita isikan nama database yang telah kita buat sebelumnya di PHP myadmin. Di sini saya isikan db_cc. Kemudian setelah kita mendefinisikan setiap variabel, kita membuat variabel db dengan fungsi mysqli_connect. Isinya itu variable host, variable user, variable password, dan variable database. Jadi ketika isian ini semua telah benar seperti ini, maka akan menampilkan echo-nya itu berhasil koneksi, karena di sini if dia variabel db, setelah nilai db itu terpenuhi karena terisi oleh host, user, password, dan database bersama, maka dia akan menampilkan berhasil koneksi. Kecuali jika dia tidak terisi, dia akan menampilkan gagal koneksi. Oke, ini untuk sedikit untuk connect.php. Kemudian kita pindah ke proses T. Proses T ini untuk menginputkan data atau mengirimkan data dari form ini ke database. Nah, di sini kita harus mengincludekan si connect.php agar kita terhubung ke dalam database. Di sini ada variabel nama, variabel alamat, dan variabel nohp. Nah, kita kalau mau mengirimkan data-data yang telah kita masukkan, kita harus mengetikkan variabel underscore post. Nah, di sini adalah nama variabelnya yang telah kita isikan nilai. Di sini kan pada form itu nama, namanya. Nah, di sini juga harus sesuai dengan yang ada di form. Oke, setelah ini sama ya, nama, alamat, nohp. Kita buat sama aja supaya lebih mudah dalam prosesnya. Kemudian di sini adalah bahasa query-nya, yaitu variable query dengan fungsi mysql_query. Kemudian di dalamnya itu kita harus memiliki variable database seperti pada connect ini. Kalau kita database-nya sudah penuhi, maka di sini kita akan masukkan di sini. Kemudian insert into, ini nama tabelnya yang telah kalian buat. Kemudian ini nama setiap kolomnya yang ada di tabel yang telah kalian buat. Di sini saya telah membuat nama, alamat, dan nohp. Ini adalah nama-nama kolom yang ada di tabel mahasiswa yang telah saya buat. Kemudian value. Value itu nilainya, nilai yang kita isikan barusan melalui form. Nah, di sini karena form dari nama itu menjadi variabel nama, maka kita yang akan terbaca di sini adalah variabel namanya, kita inputkan di sini. Kemudian variabel alamat yang memiliki nilai alamat, kemudian variabel nohp yang memiliki nilai nomor HP atau nomor handphone. Oke, setelah itu di sini kita inputkan percabangan if jika telah mencakup query, jika sudah mencakup query, maka harus menampilkan berhasil input data ke database. Kemudian di sini setelah menampilkan kata-kata tersebut, di bawahnya ada lihat data table yang akan mengarah ke index atau ke interface. Jadi awalan untuk home-nya untuk menampilkan data-data yang telah kita inputkan. Kemudian jika gagal, dia akan menampilkan gagal input data jika dia tidak mencakup si query-nya ini. Nah, dia ini juga tetap akan menampilkan tulisan lihat data di tabel untuk melihat apakah benar gagal atau tidak. Oke, setelah ini kita pindah ke indeks. Ketika kita klik lihat data di tabel, kita akan pindah ke indeks ini. Apa sih di indeks ini? Ya, pada indeks ini kita harus
mengincludekan connect-nya ini. Kenapa sih ini ada kontrol /php sedangkan di proses tidak ada? Soalnya proses, connect, kemudian yang lain-lainnya nanti yang akan saya bahas juga, itu yang tidak ada kontrol slash-nya itu berarti dia satu file dengan si connect ini. Nah, sedangkan kalau misalnya index, dia berarti di luar file controller ini. Jadi dia enggak satu folder dengan proses dan connect ini. Jadi dia di luarnya bersama dengan form. Oke, langsung saja lanjut. Di sini ada variable query dengan fungsi MySQL if query. Di sini pada variable database-nya itu kita menuliskan select bintang from mahasiswa, yang dimana kalimat ini jika kita tuliskan pada command prompt jika membuat database, itu adalah fungsinya untuk menampilkan data yang ada di tabel tersebut atau tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada variabel jumlah dengan fungsi MySQL i_num_row sesuaikan dengan query-nya. Ini itu untuk menampilkan jumlah data. Jadi misal kita telah memasukkan 4 data nih, 4 baris kolom. Nah, dia akan secara otomatis variabel jumlah ini dia memiliki nilainya itu 4 karena dia menyesuaikan dengan si query-nya ini. Kemudian echo jumlah data ada itu variabel jumlah. Nah, jadi dia akan menampilkan jumlah data ada. Misal kita telah membuat 4, maka ini akan menampilkan nilai 4. Kemudian di sini ada tabel untuk menampilkan data. Pertama ada tabel heading-nya nomor, nama, alamat, nomor handphone pada tabel row pertama. Kemudian pada tabel row kedua ini ada menampilkan data-data, inputan untuk menampilkan data. Tapi sebelumnya itu kita harus membuat seperti ini. Kita misal ya, ini adalah variabel C. Kita bisa saja membuatnya dengan nama variabel yang lain, tapi di sini saya akan mencontohkannya dengan variabel C. Variabel C sama dengan 0. While ketika si row atau ini nih variabel row itu sama dengan MySQL fetch underscore array dan nilainya itu sesuai dengan variabel query. Jadi dia akan menjadi nomor pada setiap data. Jadi nantinya itu ketika kita memasukkan data pertama, maka dia akan secara otomatis bernilai 1. Kemudian jika kita menambah lagi datanya, dia akan otomatis menjadi mengisi pada data kedua itu dengan nilai 2 dan seterusnya mengikuti penomoran pada umumnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita akan menambahkan +1 pada setiap proses yang akan dijalankan si while ini. Dia akan melakukan perulangan ini ketika si data itu telah terisi atau menampil pada si di indeks ini. Jadi ketika data sudah terisi pada database dan ditampilkan pada indeks ini, maka si variabel C ini akan melakukan perulangan dengan menampilkan angka-angka yang telah ditambahkan 1 ini. Nah, makanya kita harus menginputkan variabel C sebagai variabel C +1. Jadi kan ini sama dengan 0. Nah, ketika data pertama dia akan ditambahkan 1. Kemudian jika ada data kedua, dia kan nilainya sudah 1, maka dia akan bertambah 1 lagi menjadi 2. Dan seterusnya hingga beberapa data yang telah kalian inputkan. Kemudian di sini ada untuk menghapus, ini linknya, link untuk menghapus ataupun mengupdate. Nah, di sini jika kita klik
hapus, maka dia akan menuju ke controller / proses D atau proses delete.php. Kemudian tanda tanya ID, dan seperti ini. Ini adalah untuk menginstruksikan bahwa dia akan mencarinya sesuai ID si data tersebut. Jadi ketika kita klik pada data pertama nih, misal kita punya 5 data, kita klik hapus pada data pertama, maka dia secara otomatis akan menghapus si data pertama itu melalui konfirmasi di ID-nya. Apakah ID tersebut yang akan dihapus, maka dia akan secara otomatis menghapus data sesuai ID yang dimaksudkan oleh kita selaku penggunanya. Oke, di sini dia akan menampilkan row-nya itu sesuai ID-nya, kan? Jadi dia akan menghapus variable row yang ada variable row sesuai ID. Nah, ketika kita klik hapus, maka dia akan melakukan konfirmasi dengan tulisan ini sesuai kita ya. Di sini saya menampilkannya itu, apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah, kemudian di situ nanti ada pilihan ya atau tidak. Kemudian setelah hapus, di sini ada update. Update sama seperti hapus, dia mengkonfirmasinya itu melalui si ID-nya. Jadi dia ketika kita klik pada ID yang dimaksud atau data yang dimaksud, dia akan mengkonfirmasi ID-nya. Karena kan ID-nya di sini dia primary key ya, dia tidak akan sama dengan yang lain. Jadi ketika telah dicocokkan ID-nya itu sama, maka dia akan secara otomatis mengeksekusi si data tersebut. Di sini pada update, dia akan menuju ke update.php, ke filenya update.php. Kemudian di sini kita tutup variable PHP-nya, dan di sini kita akan tampilkan input data form, atau kita setelah kita berada di halaman awal atau di home, kita ini harus menghidupkan ini untuk menambah data yang kita miliki. Jadi misal kita udah punya 5 data, kita mau nambah, jadi kita tinggal klik aja input data form ini. Oke, jadi ini tampilan awal yang nantinya ada pada web yang akan menampilkan data-data seperti ini. Jadi dia ada create, ini input data form, update, dan delete. CRUD. Oke, setelah berinterface, kita pindah ke, misal kita ke update. Karena kita update. Pada update di sini kita harus mengincludekan controller underscore connect.php. Sama seperti yang lainnya. Di sini ada yang beda dengan yang lainnya, karena di sini menggunakan variabel get, bukan variabel post. Karena variabel post itu untuk memposting atau mengirimkan, di sini variabel get itu untuk mendapatkan. Jadi dia akan mengambil atau mendapatkan si ID, variable ID dari database ID. Kemudian di sini ada variable query dengan fungsinya yang sama, MySQL underscore query dengan variable database. Kemudian select. Nah ini nih yang ini, select bintang, atau ini tuh data, select data, informasi dari tab dari mahasiswa atau dari tabel mahasiswa, di mana ID-nya itu sesuai dengan si variabel ID. Jadi ketika dia mendapatkan ID, nah dia mendapatkan ID nih dari si database. Nah dia kemudian harus menampilkan data dari mahasiswa di mana si ID-nya itu sesuai dengan si variabel ID ini. Nah ini yang dimaksud saya. Jadi si ID ini akan secara otomatis menjadi acuan si sistem untuk mendapatkan data-data yang kita maksud.
seperti mau menghapus ataupun mau mengupdate-nya. Oke, di sini ada form dengan action-nya kita menuju controller dan proses atau proses edit dengan metodenya post. Di sini menggunakan table bordernya itu 1. Kemudian ada perulangan ketika si variable row sesuai dengan sama dengan MySQL underscore fetch underscore array dengan nilai variable query, dia akan menginputkan ini nih semua. Jadi di sini ada input type, tapi kita hidden, kita sembunyikan. Soalnya ini akan ID nih. ID itu kan primary kayak biar dia akan secara otomatis saja terisi di sistem, di database-nya, karena kan sudah auto increment. Kita hidden aja agar tidak diotak-atik oleh pengguna atau user. Kemudian di sini ada nama dengan yang sama lah seperti di form. Namun di sini kita inputkan PHP-nya itu, value-nya itu PHP echo variable row dengan nama database-nya itu nama atau nama apa ya, nama tampilannya, nama database. Di sini ada alamat sama seperti yang di atas. Di sini juga ada handphone sama. Yang pentingnya itu kita di bagian sini nanya. Jadi kita buat seperti form namun dengan value seperti ini. Nah, oke. Setelah selesai, kita beri input dengan type-nya submit, value-nya itu simpan dengan nama simpan. Jadi ini adalah untuk mempost atau save, menyimpannya, tombolnya. Kemudian kita tutup formnya, nah seperti ini pada update. Nah kan setelah update ini kita ke proses E atau proses edit. Mari kita ke proses E. Dalam proses E ini, di sini terdapat include connect.php. Ini kan sama seperti yang lainnya, harus gitu ya. Di sini terdapat variabel ID, variabel nama, variabel alamat, variabel no HP. Nah, di sini kita expose lagi variabel ID karena kan kita tidak otak-atik ID, jadi dia tetap menggunakan ID yang lama. Dia terkirim lagi variabel ID, kemudian variabel nama. Variabel nama itu kita kirim lagi dengan metode variable post. Ini sama saja seperti yang proses T, ini proses input. Kemudian di sini ada variabel query dengan ya fungsinya MySQL query dengan variabel database. Di sini kita ketikkan update mahasiswa, update tabelnya, apa nama tabelnya itu. Di sini karena saya membuatnya mahasiswa, update mahasiswa, set atur nama, dia mengatur nama dengan variabel nama yang ini yang baru, alamat dengan variabel alamat yang baru, no HP dengan HP yang baru, variabel HP yang di mana si ID-nya itu sesuai dengan si variabel ID. Jadi si ID ini tugasnya itu dia bukan diinputkan, jadi dia hanya menjadi alamat, seolah ibaratkan itu dia sebagai alamat. Jadi ketika kita akan memberi ini, mengatur ini, di mana sih kita akan mengatur ini? Kita mengatur itu di ID yang ID-nya itu memiliki nilai sesuai dengan variabel ID ini. Oke. Kemudian di sini ada percabangan if, jika sudah sesuai si variabel query ini, dia akan memberikan berhasil update data ke database. Ini sama seperti proses edit ini. Jadi tidak usah kita bahas banyak-banyak. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita hapus pada indeks? Ini kan ada hapus ya. Nah, yang akan terjadi itu pada hapus ini di proses D, itu proses delete.
kita tetap menggunakan include tentunya. Nah, di sini kita sama seperti update.php. Di sini kita mendefinisikan variabel ID, kemudian variabel get, kita harus mendapatkan si ID-nya ini untuk menjadikan variabel ID. Ini sama saja seperti yang lainnya. Namun di sini kita ketiknya itu delete from mahasiswa where ID itu si ID ini. Jadi alamatnya si ID-nya tersebut yang kita klik pada hapus. Jadi akan secara otomatis menghapus seluruh data pada database yang ID-nya itu sesuai dengan ID yang ada di database. Oke, di sini ada percabangan. Jika sudah sesuai dengan nilai query, dia akan menampilkan script. Ini JavaScript. Dia akan menampilkan script dokumen location ref index. Jadi dia akan secara otomatis pindah lagi ke index, namun dengan data yang telah dihapus. Jadi intinya apa ya? Yaitu refresh secara otomatis jika udah sesuai dengan nilai query ini. Nah, jika gagal, dia akan menampilkan echo gagal menghapus data. Oke, ini pada bagian codingannya. Kita langsung lanjut menuju ke bagian intinya. Apa sih yang tampil? Nah, ini kan pada bagian ininya database. Kita langsung saja ke dari form dulu ya. Nah, kita misalkan klik nama itu Azhar. Kita asal aja. Nah, kita klik proses, maka dia akan secara otomatis mempost ke database. Nah, di sini berhasil koneksi dari file connect.php, kemudian di sini ada tulisan berhasil input data ke database. Ini yang tampil dari proses t.php, ini dari connect.php. Kemudian kita lihat data di tabel. Apakah benar sih kita sudah terset dulu? Nah, kan ini akan tetap tampil karena kita pada di bagian ini ada connect. Kita mengincludekan connect. Jadi ini akan selalu tampil jika terkoneksi. Kemudian di sini jumlah datanya ada 1, karena memang ada 1. Nah, ini nomor 1, nama sesuai, alamat sesuai, nomor handphone sesuai. Nah, ini pada pengisian data awal, jika kita ingin mengetahui ID-nya, kita klik saja pada bagian phpMyAdmin. Kita klik. Nah, si ID-nya itu muncul, dia 1. Ini kebetulan saja ya 1 karena sesuai, karena ini datanya memang baru. Kita input lagi aja. Contoh. Oke. Proses. Berhasil lagi. Nah, otomatis 2. Jumlah data ada 2. Kita lihat. Nah, otomatis si ID-nya itu menjadi 2. Kemudian, coba kita update yang ini nih, yang nomor 2. Update. Nah, dia otomatis menyuruh kita input kembali. Ini sebenarnya ada ID, tapi kita hidden atau kita sembunyikan. Contoh kita semua. Ya. Simpan. Nah, berhasil update data ke database. Ya, data di tabel. Nah, otomatis dia menampilkan data yang telah kita update atau kita masukkan ulang.
nomor tahap 2, di sini juga akan otomatis, secara otomatis. Nah, kemudian kita coba untuk hapus data nomor 1 dengan ID 1, kita hapus. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Klik saja OK jika kita emang yakin ingin menghapusnya. Otomatis ini menjadi 1, karena di nomor satunya itu dia kosong. Dia akan otomatis menjadi 1, tapi si ID-nya itu dia tidak akan berubah. Nah, di sini ID-nya itu 2. Tapi di sini nomornya 1, oke? Karena si ID itu akan secara otomatis. Jika kita memasukkan lagi, maka secara otomatis dia nomor 2. Tetapi si ID-nya itu dia menjadi nomor 3. Kenapa? Karena dia auto increment, jadi dia tidak mungkin mengisi yang kosong, dia langsung mengisi setelahnya ini. Jadi dia udah 2 nih yang paling akhir. Jadi dia langsung otomatis menambah 1, menambah 1, menambah 1. Karena walaupun si ID 1 ini dihapus, dia tetap memiliki data, memiliki bekas data. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada yang menyamai si ID-nya tersebut, walaupun dia telah dihapus pada database ini. Oke. Kemudian kita coba, bisa nggak sih kita misal editnya itu di sini di database-nya langsung, nggak usah melalui si ininya, si webnya. Bisa, jawabannya itu bisa. Kita misal kita klik si nama, nah langsung aja gini. Nah, jadi setelah otomatis update. Atau kita juga bisa menghapus secara langsung, mengkopinya menjadi 2. Nah, edit seperti yang saya lakukan tadi. Nah, ini juga sama aja, dia itu pasti menampilkan kalimat-kalimat seperti ini, seperti yang ada di codingannya, karena dia itu memang yang ada di codingan itu dia seperti ini. Akan klik ke sini, menampilkannya di sini, oke? Jadi sama saja seperti di command prompt, oke? Untuk pengaturannya ada di sini. Untuk pengaturan si setiap kolomnya, dan kita bisa mengeditnya melalui database ataupun melalui sini. Di sini akan secara otomatis terupdate kalau di database-nya itu terupdate. Oke. Jadi jawabannya bisa atau enggak kita ngedit di sini, itu jawabannya tentu saja bisa, tapi hanya untuk adminnya saja. Kalau untuk pengguna, saya rasa nggak bisa ya. Soalnya pastinya kalau kita udah memiliki web sendiri, si database ini akan di-password dan usernya itu sesuai si pemilik web tersebut. Jadi ini hanya untuk pemiliknya saja atau pengurus webnya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai CRUD atau create, update, dan delete. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.